Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Arya Pratama Herdiana dengan NIM 1806238. Di sini saya akan menjelaskan mengenai realita dalam perkembangan Indonesia pada masa Orde Baru. Pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara bertahap dan saling sambung menyambung. Pada masa Orde Baru dikenal dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau realita. Realita itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu realita 1 sampai realita 6. Mari kita bahas. Rencana Pembangunan 5 Tahun periode pertama atau realita 1 dimulai pada tanggal 1 April 1969 setelah suksesnya upaya stabilisasi politik dan ekonomi yang digalangkan sejak Oktober 1966. Pada realita 1, pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar-dasar yang berguna bagi pembangunan pada tahap-tahap berikutnya. Fokus utama dalam program ini ialah pangan, sandang, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial. Pada realita 1 ini diarahkan pada 3 bidang strategis, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan. Namun, karena pembangunan pada sektor pertanian, pertambangan, dan industri tidak akan tercapai jika prasarana tidak ikut diperbaiki, maka pada realita 1 ini juga dicantumkan perbaikan prasarana yang meliputi usaha-usaha rehabilitasi dan perluasan. Secara keseluruhan, realita 1 ini terbilang berhasil sesuai rencana, walaupun dalam beberapa hal terdapat gangguan. Pada akhir 1972 dan awal 1973, terjadi kenaikan harga beras, sedangkan ekonomi dunia juga sedang tidak stabil. Realita ini berakhir pada 31 Maret 1974. Selanjutnya ialah realita kedua. Dimulai pada 1 April 1974. Pencapaian yang telah diraih dalam realita pertama menjadi titik tolak bagi pelaksanaan realita kedua. Realita 2 ini memiliki sasaran-sasaran utama yang meliputi: pertama, tersedianya sandang dan pangan yang mencukupi dengan mutu yang lebih baik serta terjangkau oleh masyarakat. Kedua, tersedianya bahan-bahan bangunan dan fasilitas lain untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiga, keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna. Keempat, kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Kelima, semakin luasnya lapangan kerja. Realita 2 ini juga terbilang cukup berhasil dengan meningkatkan beberapa sektor seperti sektor industri, perhubungan, pendidikan, dan juga sektor komunikasi. Realita 2 ini berakhir pada 31 Maret 1979. Kemudian realita ketiga. Realita ketiga dimulai sejak 1 April 1979. Sama seperti realita 1 dan 2, pembangunan dalam realita 3 didasarkan pada trilogi pembangunan yang ditekankan pada sektor pemerataan. Dalam realita 3, asas pemerataan itu dituangkan dalam 8 jalur pemerataan, yaitu: pertama, pemerataan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, pemerataan kesempatan membuka usaha. Keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan perempuan. Ketujuh,
pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan kedelapan, pemerataan memperoleh keadilan. Repelita 3 ini berakhir pada 31 Maret 1984. Selanjutnya, repelita keempat. Dimulai pada 1 April 1984, pada repelita 4 ini lebih ditekankan pada sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan dan meningkatkan sektor industri yang dapat menghasilkan alat penunjang industri. Hasil yang berhasil dicapai pada repelita ini salah satunya ialah berhasil mencapai swasembada pangan, di mana pada 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras yang melimpah, yang menyebabkan Indonesia berhasil swasembada beras. Karena itu, Indonesia berhasil mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tahun 1985. Selain itu, pada repelita 4 juga diterapkannya program KB dan rumah untuk keluarga. Lalu, repelita kelima. Dimulai pada 1 April 1989, menekankan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan juga meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Repelita 5 ini merupakan akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama yang akan dilanjutkan pada pembangunan jangka panjang kedua dengan repelita ke-6 yang diharapkan akan mulai memasuki proses Indonesia tinggal landas yang diambil dari tahap ekonomi pada teori ekonomi Rostow yang ditandai dengan meningkatnya sektor industri untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri dan menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri. Repelita kelima ini berakhir pada 31 Maret 1994. Dan yang terakhir ialah repelita ke-6. Dimulai pada 1 April 1994, masih menitik beratkan pada pembangunan sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri, pertanian, pembangunan, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Namun sayangnya, pada pelita 6 ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter ini juga peristiwa politik dalam negeri menyebabkan gangguan pada perekonomian sehingga tujuan dari pelita 6 ini gagal terwujud. Dan pada akhirnya menjadi periode terakhir dalam repelita karena berakhirnya masa Orde Baru pada 21 Mei 1998. Nah, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.